Acara berita Peacock Devil in Disguise John Wayne Gacy mengulas lebih dalam dari sekadar julukan pembunuh badut terkenal itu. Ya, tapi seberapa banyak cerita itu benar dan berapa yang dilebih-lebihkan untuk televisi acara ini membantu memisahkan fakta dan fiksi. Kami akan berbicara dengan Karen Conte. Dia adalah pengacara Chicago yang menghabiskan puluhan jam bersama John Wayne Gacy selama banding hukuman mati terakhirnya. Salam datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Serial terbaru Peacock yang membahas kejahatan nyata secara mendalam, Devil in Disguise, John Wayne Gacy, kini hadir. Dan serial ini bertujuan melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari acara-acara lain yang berfokus pada pembunuh berantai, atau kejahatan nyata. Apa yang membuatnya berbeda? Nah, menurut ringkasan acara di Peacock, serial terbatas ini tidak hanya berfokus pada badut pembunuh mengerikan yang kita kira sudah kita kenal. Serial ini membahas kehidupan rumit Gacy, merangkai kisah pilu korban, mengeksplorasi kesedihan, rasa bersalah, trauma keluarga dan teman mereka, serta mengungkap kegagalan sistem, peluang yang terlewatkan, dan prasangka masyarakat yang memicu teror Gacy. Acara yang dibincangi si Michael Chernis sebagai Gacy ini menawarkan pendekatan yang sangat sensitif. Faktanya, Chernis benar-benar baru setuju untuk bergabung dalam acara ini setelah showrunner Patrick McManus berjanji bahwa tidak akan ada pembunuhan yang ditampilkan di layar. Itu sangat berbeda dari yang pernah kita lihat di program-program lain, bukan? Chernis mengatakan pada Vanity Fair, saya sama sekali tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang memuliakan hal seperti itu. Serial ini membahas John Gacy, para korban, dan penyelidikannya. Namun pertanyaannya adalah, setiap kali ada program seperti ini, seberapa banyak kisah mengerikan ini yang benar? Apa yang benar dari acara ini, apa yang salah dari acara ini? Sekarang kita akan membahas itu nanti karena kita akan menghadirkan Karen Conte, pengacara yang mewakili Gacy saat banding hukuman mati terakhir, menghabiskan banyak waktu dengannya, dan akan memberi kita wawasan tentang kisah nyata John Wayne Gacy. Tadi pertama-tama, mari kita mundur ke awal. Apa yang kita ketahui tentang pembunuh berantai ini? Oke? Bayangkan Chicago tahun 1970-an di pinggiran tenang Norwood Park Township. John Wayne Gacy adalah orang yang sepertinya dikenal semua orang. Dia adalah seorang kontraktor bangunan yang sukses, kapten distrik Partai Demokrat, orang yang bahkan sering mengadakan pesta lingkungan. Yang terkenal dia adalah badut ini. Pogo si badut menghibur anak-anak di rumah sakit dan parade. Tapi di balik pada muraman itu, ada seorang pria yang sangat rusak. Menurut beberapa biografi yang ditulis tentang Gacy selama bertahun-tahun, masa kecil Gacy adalah mimpi buruk. Ayahnya adalah seorang pemabuk yang kasar dan terus-menerus merendahkannya. Dia diduga juga mengalami pelecehan seksual oleh teman keluarga. Psikiater pembela Gacy menduga kejahatannya hanya pengulangan trauma masa kecilnya yang menyimpang. Dia membuat korbannya berperan sebagai anak tak berdaya dan dirinya sebagai ayah yang menghukum. Kekerasannya mulai terlihat awal 1968 di Iowa. Ia dinyatakan bersalah sodomi terhadap remaja laki-laki dan dihukum 10 tahun penjara. Ngomong-ngomong, dia hanya menjalani hukuman selama 18 bulan. Istri pertamanya menceraikannya tak lama setelah itu. Penulis biografi menyebut dia putus kontak dengan 2 anaknya yang masih kecil. Dia pindah kembali ke Chicago, membeli rumah bergaya peternakan di 8213 West Summerdale Avenue, memulai bisnis baru PDM Kontraktor. Pak bakal mainkan lagi dengan seorang wanita bernama Carol Hoff pada tahun 1972. Namun setahun dolar segamongan dari sawon beramai makan kejahatan mengerikan. Dari 1972 hingga 1978 menurut pihak berwenang. Gacy akan memancing pria muda dan anak laki-laki, seringkali pekerja harian, karyawannya sendiri, orang-orang yang dia temui di stasiun bus ke rumahnya, janji pekerjaan, janji uang. Lalu dia akan menggunakan trik borgol ini untuk menahan mereka. Dengan mengatakan itu adalah bagian dari trik sulap. Akhirnya dia akan menyerang dan mencekik mereka. Itu mengerikan. Menurut Chicago Tribune, korban pertama yang diketahui adalah Timothy Jack McCoy yang berusia 16 tahun pada 1972. Korban terakhir diyakini Robert Peasley, 15 tahun pada 1978. Dan hilangnya Piest, omong-omong yang akhirnya membuat rumah kartu ini runtuh. Pada 11 Desember 1978, Piest memberitahu ibunya akan bertemu kontraktor John Gacy terkait pekerjaan di apoteknya, tetapi ia tak pernah kembali. Ibunya, Elizabeth, melaporkan orang hilang malam itu, memicu penyelidikan yang akhirnya mengarah pada Gacy.
Polisi mengawasinya ya dan mendapat surat penggeledahan. Ya, dan saat memasuki rumahnya, mereka langsung disambut dengan bau yang sangat menyengat dan memuakkan. Mereka menemukan kwitansi film teman Pist membuktikan anak itu pernah di sana. Saat itulah semuanya terungkap. Pada 21 Desember 1978, John Wayne Gacy ditangkap karena memberi ganja ke petugas pom bensin saat diawasi. Selama dia ditahan, polisi menggeledah rumahnya dan menemukan pintu jebakan ke ruang merangkak. Saat itu mereka menemukan mayat pertama dari total 29 yang dikubur di propertinya, 26 di ruang merangkak dan 3 lainnya di lokasi lain di lahan itu. Saat diinterogasi, Gacy mengaku hampir dengan bangga. Dia membuat peta untuk polisi yang menunjukkan lokasi kuburan mayat-mayat itu. Dia bicara tentang di dirinya dengan orang ketiga, menyalahkan alter ego Jack atas pembunuhan itu. Dia dibuat didakwa atas total 33 pembunuhan. Persidangannya seperti yang bisa Anda bayangkan, benar-benar menjadi tontonan media. Pengacaranya mengklaim dia tidak waras, tapi juri tidak percaya. Setelah 2 jam musyawarah, dia dinyatakan bersalah atas 33 pembunuhan. Dan pada tanggal 13 Maret tahun 1980, dia dijatuhi hukuman mati. Dia menjalani 14 tahun di sel hukuman mati sebelum dieksekusi dengan suntikan mematikan pada 10 Mei 1994. Hingga kini 5 korbannya belum teridentifikasi. Setelah meninjau sejarah aslinya, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan versi Peacock? Apa itu Devil in Disguise John Wayne Gacy? Apa saja yang benar-benar sesuai kenyataan dan mana yang mungkin dipelintir demi cerita? Untuk Anda Bintu, kita memahami ada tamu spesial yang benar-benar mengenal John Wayne Gacy dan akan berbicara dengan kita. Kita bersama Karen Conte, pengacara asal Chicago yang sering bertemu Gacy saat banding terakhirnya. Menulis buku Killing Time bersama John Wayne Gacy, membela pembunuh berantai paling kejam di Amerika yang berada di sel hukuman mati. Karen, terima kasih banyak sudah datang ke sini di Sidebar. Saya sangat menghargainya. Senang sekali bisa berada di sini, Jesse. Sekarang saya dengar kamu sudah menonton seluruh seri ini. Benar begitu? Kamu menghabiskan lebih dari 50 jam bersama John Wayne Gacy. Gambaran besarnya, mari kita mulai dari sini. Apa yang benar dari seri ini tentang karakternya, sikapnya, kepribadiannya. Mari kita mulai dari situ. Menurutku mereka menggambarkannya dengan tepat. Dana, dari semua seri yang pernah aku tonton selama bertahun-tahun, ya dengan peran Brand Dennehy dan William Forsythe nih, aktor ini, Michael Chernish yang paling tepat menggambarkannya. Dia punya sikap, dia punya penampilan, dia punya aksen, dan yang paling penting dia punya kosakata yang tepat. Dan saat aku bilang begitu, maksudku Gacy itu tipe orang jalanan yang berbicara apa adanya, tapi dia penuh dengan kesombongan. Dia itu tukang omong kosong, kalau boleh aku bilang begitu. Dia adalah orang yang selalu mengendalikan, selalu memanipulasi. Kata-kata yang dia gunakan memang dipakai di kehidupan nyata, dan aku punya rekaman suaranya. Aku benar-benar mendengarkan lagi dan berpikir mereka menirukan cara bicaranya dengan sangat tepat. Jadi, kamu ingin tahu seperti apa Gacy saat berbicara secara pribadi, inilah acara yang harus kamu tonton. Dengan kata lain, apakah dia memang semenarik itu, seperti sosok penjual yang kita lihat di acara itu? Ya, memang begitu, tapi dia juga bisa berubah-ubah. Kamu tahu, dia bisa sangat menawan, dia bisa hampir genit, dia bisa sangat menarik perhatian. Dia sangat pintar dan setelah diwaspadai sehingga dapat mengetahui kelemahan setiap orang di ruangan itu. Dia kini kan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam. Dan itu bukan karena dia tertarik, tapi karena dia ingin tahu bagaimana dia bisa menggunakan ini untuk melawanmu. Ataukah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu adalah perilaku antisosial yang khas sebuah sifat dan juga seorang narsisis. Yang mana dia memang keduanya. Jadi dia sangat ahli dalam hal itu. Tapi dia juga punya sisi di mana dia sok tahu. Dan kamu jadi agak tidak suka padanya karena alasan itu. Apakah kamu pernah merasakan sisi gelap di sana? Sudah pernah merasakannya? Oh, ada celah untuk melihat seberapa jahat dia. Atau kalau seseorang bertemu dengannya, mereka sama sekali tidak akan tahu. Maksudku, apakah ada celah-celah gelap itu, tanda-tanda itu? Tidak, memang benar-benar tidak ada. Yang kau tahu, karena semua orang berpikir bahwa seseorang yang melakukan hal-hal jahat seperti ini pasti bertaring atau akan menunjukkan sifat aslinya. Tapi aku akan memberitahumu, aku duduk bersamanya, mengetahui apa yang telah dia lakukan, mengetahui apa yang dia lakukan secara detail, sayangnya untukku. Dan hanya dengan melihatnya, aku bisa menyatukan sosok yang sedang aku ajak bicara dengan apa yang aku tahu telah dia lakukan. Jadi dia menyembunyikannya, dia sangat terkotak-kotak dan kamu tidak. Maksudku, sesekali kamu mungkin melihat komentar di mana dia mencoba merendahkan para korban dan berkata seperti, memangnya mereka ngapain keluar malam-malam begitu? Mereka dianggap penipu.
Di serialnya, dia benar-benar merendahkan mereka, seolah-olah mengatakan mereka tak pantas hidup. Itu satu-satunya gambaran yang pernah aku lihat tentang bagaimana dia memaknai semua kejadian ini dalam pikirannya. Singkatnya, situasi hukum tidak bermaksud untuk menyimpulkan untukmu, tapi dia memang tak pernah menyesal. Dia sudah lama di sel hukuman mati saat kamu menemuinya, tanpa pernah menunjukkan penyesalan. Sama sekali tidak ada. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai korban. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai korban. Kamu bisa lihat di serial itu saat dia bicara dengan pengacaranya di persidangan dan berkata, "Oh, aku membunuh orang ini untuk membela diri. Oh, yang ini mau uangku. Yang ini melakukan itu padaku. Kamu tahu 33 kali, kan?" Jadi rasanya benar-benar tidak nyata melihat itu lagi setelah semua tahun ini, bahwa dia telah melalui hal yang sama. Ya, saya ingin membahas lebih spesifik dan melihat kemungkinan yang ada, termasuk beberapa kebebasan kreatif. Jadi serial ini dibuka dengan hilangnya Robert Pace, benar? Anak laki-laki 15 tahun yang hilang ini, omong-omong, akhirnya membongkar kehidupan ganda Gacy. Semua benar. Itu yang benar-benar membuka kasus ini secara besar-besaran, kan? Ya, menurut saya itu cukup akurat. Ya, saya tidak melihat ada hal dalam penggambaran itu yang tidak akurat. Kasihan ibunya, di hari ulang tahunnya ia menjemput putranya yang berusia 15 tahun dan sedang mencari pekerjaan di apotek. Ya, dia di tempat parkir tapi putranya tidak ada. Dia sama sekali tidak tahu kenapa Gacy membawanya, memberitahunya, "Kamu tahu, hey, kita akan membantumu mendapatkan pekerjaan." Dan saat dia sampai di rumah, kemungkinan besar putranya sudah disiksa. Jadi itu sangat akurat. Dan Robert Pierce adalah alasan mengapa Gacy akhirnya tertangkap. Dan Niatchel yang tadi mendorong agar polisi benar-benar pergi ke sana untuk menyelidikinya. Dan ini berarti sesuatu tentang kasus Robert Pierce yang kau tulis dengan sangat jelas di bukumu. Apa arti kisah Robert bagimu secara pribadi? Aku harus memberitahumu, hanya karena aku mewakili seseorang yang melakukan hal-hal mengerikan ini bukan berarti aku tidak punya belas kasih untuk para korban. Dan tentu saja mereka memilikinya, dan aku sering mewakili korban dalam berbagai kasus. Jadi entah kenapa ada suatu koneksi dengannya, aku mewakili Gacy. Kamu tahu, waktu aku baru lulus dari sekolah hukum, tapi saat dia melakukan kejahatannya, aku masih di sekolah menengah atas. Jadi, dia adalah sosok menakutkan saat aku tumbuh besar di Chicago. Entah kenapa aku merasa terhubung dengan Pierce, karena dia seumuran dan satu angkatan di sekolah menengah atas. Dia itu anak yang kamu tahu pasti ingin kamu pacari, kan? Dan entah kenapa dia seperti itu. Dia selalu terbayang di pikiranku, tapi Gacy tidak pernah menakutiku. Tapi aku selalu merasa, apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan anak ini? Aku tahu itu terdengar konyol, tapi apakah itu bisa dicegah? Apakah nyawa anak itu bisa diselamatkan? Dan kau tahu, itu adalah sesuatu yang selalu menghantuiku. Tidak, aku mengerti. Ngomong-ngomong, Bos Nimon rasanya mewakili dia dan apa saja argumen hukum yang kamu ajukan. Kita akan bahas kasusnya lebih lanjut. Bagaimana rasanya mewakilinya dan apa argumen yang kamu ajukan? Ya, itu memang kasus yang sulit untuk dimenangkan. Spoiler, kamu tahu akhirnya tidak berjalan dengan baik. Namun pada akhirnya saat tanggal eksekusi ditetapkan, semua upaya banding tradisional telah habis. Semua banding yang kamu ajukan selama 14 tahun sudah habis. Sekarang kamu hanya bisa berharap keajaiban. Dan kamu tahu pada detailnya petisi kami mengatakan bahwa kamu tidak bisa menggunakan mesin suntik mati karena itu adalah metode eksekusi yang gagal, yang memang benar-benar gagal. Dalam kasus Gacy, kami mengajukan berbagai argumen melalui instruksi juri dan ketidakadilan persidangannya. Kamu tahu semua hal yang sudah pernah kami bahas sebelumnya, tapi kami juga menemukan argumen-argumen baru. Kami tahu ini akan menjadi sesuatu yang sulit. Tapi aku akan memberitahumu, salah satu alasan aku mewakili Gacy adalah karena aku menentang hukuman mati. Dan ketika kamu mewakili seorang yang berada di sel hukuman mati, kamu sebenarnya sedang membuat argumen untuk orang-orang lain di sel hukuman mati yang mungkin punya pembelaan yang sangat baik, seperti benar-benar tidak bersalah dan lain sebagainya. Jadi kamu sebenarnya sedang menetapkan presiden, semoga saja, untuk membantu orang-orang lain di sel hukuman mati agar bisa dibebaskan. Dan di Illinois, jadi kami memiliki 12 pembebasan dan 12 eksekusi dalam kurun waktu tertentu. Jadi kami sama sekali tidak melakukannya dengan benar. Apa John Wayne Gacy gugup saat akan dihukum mati? Sama sekali tidak. Bahkan aku yang harus memberitahunya soal itu. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menolak banding terakhirnya, dan dia sama sekali tidak peduli dengan itu. Dia malah bercanda padaku, katanya salah satu hakim agung turun tangan begitu katanya. Pastikan kamu menyampaikan ucapan terima kasih John Gacy padanya.
Dia bilang padaku, namamu akan ada di obituarimu. Namaku juga akan ada di obituarimu. Dan dia membanggakan dirinya sampai akhir. Dia tidak gugup. Aku hampir yakin dia tak benar-benar paham apa yang akan terjadi padanya. Tapi aku sudah memberitahunya apa yang akan terjadi. Aku memberitahunya kapan itu akan terjadi. Aku memberitahunya bagaimana itu akan terjadi. Dan dia sama sekali tidak terlihat gugup. Aku ingin kembali membahas sesuatu tentang Robert Peace sebentar. Ibunya, Elizabeth, mengajukan gugatan 85 juta dolar pada pihak yang dianggap gagal melindungi putranya dan lainnya. Benarkah gugatan itu terjadi? Ya, benar. Gugatan itu ditolak. Dan seperti yang kamu tahu, sangat sulit untuk menuntut pihak berwenang karena pemerintah memiliki kekebalan terbatas. Artinya kamu harus membuktikan sesuatu yang lebih dari sekadar kelalaian. Dan gugatan dia pada dasarnya menyalahkan sistem penjara Iowa karena seperti yang ditunjukkan dalam film, dia dipenjara di Iowa karena melakukan sodomi terhadap seorang pria muda. Dia mendapat hukuman 10 tahun tapi dibebaskan hanya dalam 18 bulan. Dan Dishman yang mengatakan bahwa pada dasarnya seharusnya kalian tidak pernah melakukan itu. Dan semua laporan psikiatri menyatakan bahwa dia akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Dan tebak apa kan? Jadi sayangnya untuk dia semua gugatan itu ditolak. Setiap bisa kami mengerti apa arti mengajukan gugatan itu pasti. Maksud saya, kau tahu sendiri kamu adalah anggota keluarga korban. Sulit untuk menerima hal ini. Dan ngomong-ngomong, kembali ke eksekusi. Jadi serial itu melakukan sesuatu yang menarik. Serial itu menunjukkan keluarga korban Gacy berbicara tentang hal itu. Mereka pada dasarnya disesatkan tentang menyaksikan eksekusinya. Karena pada dasarnya mereka ditempatkan di sebuah ruangan, dibuat percaya bahwa mereka akan menyaksikan eksekusinya. Dan kemudian mereka menyadari bahwa itu sudah terjadi. Apakah begitu benar? Itu satu hal yang menurutku benar-benar tidak benar. Dan inilah alasannya. Ada begitu banyak korban kan? 33 pria muda dan anak laki-laki. Serta pers ingin terlibat. Saya ingin di sana tapi tidak diizinkan sebagai pengacaranya. Ya, di TB mereka harus membatasi jumlah orang kok. Jadi mereka mengadakan undian untuk semuanya dan kamu harus mengambil nomor. Dan semua ini dilakukan sebelum eksekusi, jauh sebelum eksekusi. Jadi orang-orang yang ada di ruangan itu sebagian besar adalah orang media dengan beberapa anggota keluarga korban. Jadi anggapan bahwa mereka tidak tahu sebelumnya bahwa mereka tidak akan bisa menyaksikannya itu tidak benar. Dan kenapa kamu maksud Yus dari mana asalnya hal itu? Maksudku, menurutmu dari mana mereka kamu tahu bagaimana hal itu bisa terjadi? Menurutku secara artistik terlihat bahwa korban, terutama anak laki-laki, telah dibunuh selama bertahun-tahun. Mereka bekerja untuk di Gacy, mereka terakhir kali terlihat bersama Gacy. Polisi mengabaikan panggilan orang tua, padahal salah satu dari mereka menelpon 100 kali untuk melaporkan Gacy terakhir terlihat bersama anaknya. Mereka sama sekali tidak mau terlibat. Dia melakukan sodomi pada anak laki-laki, ditangkap tapi tuduhannya dibatalkan. Ini benar-benar mimpi buruk. Jadi menurut saya, apa yang coba ditunjukkan oleh para produser dan sutradara adalah bahwa para korbanlah yang benar-benar dirugikan di sini. Pada awalnya, pada saat seharusnya kasus-kasus para pemuda itu diselidiki. Namun pada akhirnya mereka bikin dan tak bisa menyaksikan eksekusi Gacy yang sangat mereka harapkan demi mendapat penutupan. Menurutku mereka cukup mengambil kebebasan soal itu meski tidak diberi kesempatan. Tapi kurasa mereka sudah tahu sebelumnya. Benar kan? Bicara soal korban, salah satu detail yang mengganggu di serial ini adalah trik borgol itu. Jadi acara itu menjelaskannya seperti Gacy kaum mengatakan kepada penyidik bahwa ia meyakinkan korban memborgol tangan sendiri sebelum membunuh mereka. Apakah itu akurat? Itu akurat, ya. Oke. Ya, dia akan itu akan jadi lelucon. Dia akan berkata, hey, ini trik borgol. Dia akan melakukannya pada dirinya sendiri. Dan dia akan berkata, oke, lihat aku berhasil keluar dari sini kan? Sekarang kamu coba. Anak malang itu akan memasang borgolnya. And then triknya adalah setelah dia bikin stadikan period. Jadi kamu tahu, udah apa gitu telah udah ditambah kayaknya. Harus kakak, nah Gacy bukan pria besar. Bahkan sebenarnya, tingginya sekitar 5 kaki 8, 5 kaki 9. Dia bukan pria yang sangat kuat. Dan beberapa dari pemuda ini yang kamu tahu mereka masih muda dan kamu tahu mereka bisa cepat melawannya jika mereka tidak diborgol. Jadi itu benar. Jadi, dan saat kamu mencoba memahami ini, kejahatan-kejahatan ini dan apa yang dia lakukan, ada ini, kita mendengar Gacy ke versi fiksi ini. Dia bersemeru-rojosan sisi gelap dirinya, sisi lainnya. Jack Henley, pakai legitimate itu first nama yang pernah dia sebutkan kepadamu alter ego ini atau semacamnya.
Jadi pada saat waktu aku mewakilinya, dia sudah sangat terlembaga dan dia sudah punya pandangan sendiri tentang bagaimana dia ingin dipandang. Jadi dia tidak pernah membicarakan hal-hal itu kepadaku. Aku mungkin mau baca laporan psikiatris setebal 14 inci dan beberapa psikiater mengatakan, ya, aku yakin dia punya kepribadian ganda hampir seperti skizofrenia di mana dia bisa berubah ke mode Jack Henley yang merupakan seorang polisi. Dan dia ada di sana untuk membantu anak-anak itu. Tapi kemudian anak-anak itu masuk ke mobilnya. Dan kemudian, kau udah tahu. Lalu dia menjadi John yang baiknya, seorang pria keluarga dan pria pekerja keras. Saya reguler percapit ide bahwa dia punya kepribadian ganda. Ya, saya rasa dia hanya punya sisi gelap. Saya pikir beberapa anak laki-laki yang berhasil melarikan diri mengatakan ada sesuatu yang berubah di matanya. Dia akan menatap gelap dan kosong saat masuk mode penyiksaan. Tahu, saya percaya Anda mendengar hal itu juga dari orang lain yang menjadi korban pembunuh dan pemerkosa. Jadi kepribadian ganda tidak, tapi jelas ada dua sisi berbeda dari dirinya. Menurut Anda apa yang mendorong dia untuk melakukannya? Ya, itu memang pertanyaan besar. Aku memikirkannya berjam-jam dan masih terus kupikirkan sampai sekarang. Menurutku itu karena faktor bawaan dan lingkungan. Dia tumbuh di rumah tradisional tahun 1940-an, 1950-an dengan ayah bekerja dan ibu cenderung pasif. Ayahnya adalah alkoholik dan sering memukulinya, itu sudah pasti. Namun banyak orang dari latar serupa tidak membunuh 33 anak laki-laki. Menurutku Wikisu sejak kecil dia sudah tahu dirinya homoseksual dan dibesarkan di keluarga Katolik yang sangat ketat. Dan pada masa itu homoseksualitas tidak diterima. Dia mencoba menyangkal gitu siapa dirinya. Menurutku dia bingung membedakan seksualitas dan kekerasan. Aku rasa setiap kali dia membunuh pria muda yang diduganya homoseksual, dia sebenarnya membunuh bagian dari dirinya sendiri. Itulah yang aku pikirkan. Itu sudut pandang menarik. Menarik juga memikirkannya begitu. Saat orang memikirkan John Wayne Gacy, yang diingat adalah sisi badutnya, itu bagian besar dari semuanya. Saya ingin membahasnya, karena serial ini memperlihatkan Gacy sebagai badut pesta, ikut parad, membuat balon hewan, dan mengunjungi rumah sakit anak-anak. Dia sebenarnya menyembunyikan sisi gelap ini, maksud saya. Di acara itu dia bilang, memakai riasan badut itu sama menenangkannya seperti minum alkohol. Seperti akurat penggambaran sisi badut dalam program ini. Menurutku itu akurat. Gacy sangat bangga dengan keahlian badutnya. Agar just untuk penontonmu, dia tidak pernah menculik anak laki-laki saat memakai kostum badutnya. Jadi ini dari orang sih mungkin enggan naik mobil dengan pria berpakaian badut. Itu hanya pekerjaan sampingan dan menurutku masih ada hal lain. Menurut aku di situ membuat dia terlihat seperti orang baik dan dia memang suka terlihat seperti orang baik. Dia yang dermawan dan menyumbangkan waktunya. Aku juga berpikir itu menutupi sisi gelap dalam dirinya dan menurutku itu membuat dia bisa lolos melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak bisa diterima. Pada seri ini dia menceritakan saat memakai kostum badut dan bisa meraba wanita serta melakukan berbagai hal karena dia anonim. Dan menurutku Gacy menikmati bagian itu topeng yang memungkinkan dirinya dan sisi gelapnya tersembunyi saat dia melakukan pikiran jahat, kurasa begitu. Ya, katanya sih badut bisa lolos dari pembunuhan kan. Menariknya, acara itu menyoroti bias polisi terhadap pria muda, terutama pria gay, yang membuat Gacy bisa membunuh bertahun-tahun. Maksud saya menurut pendapat Warburg Report Etcher. Apakah memang ada bias sistemik prasangka yang membuat kamu tahu Gacy bisa menghindari penangkapan selama beberapa waktu? Apakah serial itu menggambarkan bagian itu dengan tepat? Menurutku serial itu menggambarkannya dengan sangat tepat, mungkin untuk pertama kalinya. Serial itu berfokus pada penegak hukum yang tidak mempercayai korban atau tidak peduli pada korban. Ingat, ini itu masa yang berbeda. Homoseksualitas bisa membuatmu kehilangan pekerjaan dan di beberapa tempat masih ilegal. Jadi polisi benar-benar meremehkan banyak anak laki-laki ini dan John Wayne Gacy sangat pandai meyakinkan polisi. Anak itu kabur dari rumah. Dia adalah penjajah seks, dia gay. Bercanda kasar. Itu memang yang biasa dilakukan anak-anak ini. Dia sangat baik. Dan polisi mempercayainya karena dia adalah orang terhormat di komunitas, punya koneksi politik, dan menghasilkan banyak uang. Dan dia meyakinkan mereka bahwa anak-anak ini tidak layak untuk diselidiki. Dan menurutku itu sangat menyedihkan. Dan menurutku kita harus mengingat hal itu saat melihat orang melakukan kejahatan. Dan jangan sampai kita semakin memojokkan para korban hanya karena keadaan mereka. Ya,
Saat Gacy ditangkap pada Desember 1978, detektif menemukan 26 mayat di bawah rumahnya hanya beberapa langkah dari jendela tetangga. Aktor Michael Chernis mengatakan kepada WBEZ Chicago bahwa set itu dibuat menyerupai lingkungan dekat bandara. Rapi biasa saja, tapi menakutkan kalau dipikir. Kau tahu Karen, acara War ini menyoroti bagaimana Gacy sangat aktif di komunitasnya, menjadi relawan, mengadakan pesta, dan bertemu ibu negara Rosalind Carter. Semua itu memang benar kan? Benarkah? Semua itu memang gambaran akurat dari yang terjadi. Kamu tahu, ide bahwa dia berdiri di samping Rosalind Carter saat vonis sodomi dijatuhkan, dinas rahasia tidak menyadari hal itu sama sekali. Maksudku, dia lolos dari begitu banyak celah sehingga itu sendiri bisa jadi buku luar biasa. Bagaimana dia bisa lolos dengan semua perbuatannya? Dan lagi satu hal lain yang bagus sebutkan lagi pada saat itu, kamu tahu ketika anak laki-laki hilang, tidak ada database, kamu tahu yang saling terhubung. Hey, ada anak laki-laki yang hilang di sini, ada anak laki-laki yang hilang di sini. Bahkan polisi Chicago, bahkan di antara kantor-kantor mereka sendiri tidak terhubung dalam hal dokumen, dan memang hanya dokumen, belum ada komputer pada saat itu. Displains punya pandangan berbeda tentang Gacy karena mereka tidak menyelidiki hal-hal yang seharusnya dilakukan polisi Chicago. Jadi menurutku jika ini terjadi hari ini, hasilnya pasti akan berbeda. Aku berharap begitu, God. Karena sekarang database kita sudah saling terhubung. Internet media sosial. Singkatnya sangat sulit baginya untuk diawasi lewat ponsel. Kan sulit itu baginya dia melakukan kejahatan seperti ini sekarang. Tentu saja, tentu kayak. Dan aku rasa kita sekarang lebih banyak tahu tentang pembunuh berantai. Menurut Tuan, fakta dia di penjara dan dihukum 10 tahun di Iowa seharusnya sudah jadi tanda bahaya. Dia pasti pelaku kejahatan seksual dan harus mendaftar. Semua orang di lingkungan pasti tahu siapa dia dan perbuatannya. Jadi ya, itu memang masa yang berbeda. Dan kamu tahu kalau melihat perubahan-perubahan itu, jelas perubahan itu sangat baik. Dan itulah sebabnya kamu melihat lebih sedikit pembunuh berantai sekarang. Saya sih ingin membahas pengacara. Acara itu menggambarkan Sam Amirante, pembela Gacy yang terombang-ambing antara tugas profesional dan rasa jijik moral. Tapi tertawan saja, pada dasarnya dia tertarik pada ketenaran dari kasus ini. Menurutmu itu akurat? Sangat akurat. Saya kenal Sam dan saya tahu dan saya akan mengatakan ini semua yang pernah terkait hukum dengan Gacy sukses dalam karier mereka. Saya juga akan memasukkan diri ke kelompok itu. Bill Konkel, jaksa penuntut, kemudian menjadi hakim hebat. Dia harus memiliki karier hukum yang hebat di sebuah firma hukum besar. Terry Sullivan menulis sebuah buku, dia juga memiliki karier yang hebat. Orang-orang terpesona oleh keterkaitanmu sehingga mereka menempatkanmu di atas tanpa alasan selain hubunganmu dengan kejahatan mengerikan. Tidak masuk akal, tapi kamu sering melihat itu pada pengacara selebriti. Ya, Sam Amirante. Saat dia mendengarkan pengakuan itu, ada sebuah adegan di sana, beberapa adegan di mana Gacy minum berat, dan disitulah dia mengaku kepada Sam. Dan Sam sampai hari ini masih sangat terguncang setelah mendengar detail kejahatan itu. Karena ingatan dan kemampuan visual Gacy sangat baik, dia bisa menjelaskan dengan tepat lokasinya. Di mana dia menjemput anak-anak itu, bagaimana penampilan dan nama mereka, serta kenangan dan perlakuannya pada mereka. Itu sangat traumatis bagi Sam, tapi Sam juga percaya setiap orang berhak mendapat pembelaan. Menurutku acara itu berhasil menangkapnya dengan baik, Jesse. Bagaimana bahwa hal itu mengerubah hidup dan kariermu saat pernah mewakilinya? Waktu itu sangat buruk. Klien-klienku meninggalkanku dan aku mendapat ancaman pembunuhan. Jadi tapi sesuatu kemayanya Tio, akan lebih seperti yang dipakai yang unik negaing. Seperti, hey, dia pernah mewakili John Gacy, itu menjijikkan, tapi seperti apa rasanya kan? Semua orang penasaran seperti apa rasanya. Jadi aku memanfaatkan itu untuk keuntunganku. Tentu saja aku lakukan. Aku pergi dan aku mengajar di sekolah hukum. Aku mengajar tentang hukuman mati, yang merupakan hal yang luar biasa untuk dilakukan. Aku sering beri komentar hukum, punya acara radio di Chicago, terbiasa bicara dengan pers dan menulis buku. Menurutku semua itu sangat baik untuk karirku. Anehnya, aku tidak menganggap buruk jika pengacara muda mewakili pembunuh berantai. Namun itu juga membuatku tangguh dan kebal terhadap orang yang berkata buruk atau meremehkanku hingga kini. Setelah berantai yang kini aku yakin akan menerima surat kebencian dari seluruh dunia. Aku sudah belajar menerimanya. Ya, tidak. Lihat, kalau saat lo seorang Australia yang hebat dan kamu telah mengembangkan keahlian ini, sayangnya tentang kelas orang tertentu yang cukup menarik. Dan tolong koreksi kalau aku salah.
kamu telah membuat perbandingan antara John Wayne Gacy dan Rex Herman, kan? Pemberido berantai Gilgo Beach, menurut mga tersangka, Gilgo Beach di New York, bersamaan Jubilang Ringka, untuk yang belum tahu. Ya, maksudku awalnya Gacy juga pria berkeluarga, seperti Rex Harriman. Gacy bekerja di bidang konstruksi, Rex Harriman bekerja sebagai arsitek. Mereka tinggal di sekitar Sinai Kotebian, New York, untuk pembunuh Gilgo Beach, Gacy, Chicago. Dan mereka berdua menargetkan orang-orang yang tidak akan dicari jika hilang. Tidak semuanya karena Rob Pista adalah anak yang keluarganya sangat terhubung. Aku rasa dia hanya ceroboh saat itu. Ya, tetapi by sex dari orang-orang yang ditemukan Gacy adalah anak-anak kabur dari rumah, orang-orang di stasiun bus Greyhound, mungkin orang-orang yang tidak punya uang, jadi mereka terpaksa menjual diri. Jadi, dan kita tahu pembunuhan di Pantai Gilgal tidak terdeteksi karena semua korbannya adalah pekerja seks komersial. Dan kau tahu, mereka semua ya menghilang di area yang sama. Tapi tidak ada yang melakukan apa-apa tentang itu. Hal lain yang juga paralel seperti kasus Pantai Gilgo, jika kamu semua pelajarinya, terdapat korupsi di Departemen Kepolisian dan kantor kejaksaan setempat. Dan aku tidak mengatakan ada korupsi yang terjadi di Chicago. Tapi Chicago memang membuat semuanya jadi kacau, enggak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bahkan untuk ukuran waktu itu. Jadi menurutku kamu punya ini sangat mirip. Dia akan menguntit korbannya. Dia memilih mereka dengan hati-hati. Menurutku ada begitu banyak kesamaan di sini. Ya, sebelum kita akhiri, mari lihat gambaran besarnya. Saat kamu melihat kembali acara ini, kamu bilang ini tampaknya cukup akurat, terutama soal penggambaran Gacy. Kamu menyebutkan bahwa dalam eksekusinya masih ada beberapa aspek yang merupakan kebebasan kreatif. Apa menurutmu ada hal yang terlalu dilebih-lebihkan atau didramatisasi? Hal apa saja dan mengapa? Yang sebenarnya tidak benar? Saat kita melihat ke bawah, apakah ada aspek-aspek tertentu dari hal ini yang kamu katakan? Saya terasa ini tidak akurat. Saya ingin meluruskan catatan. Menurut saya tidak ada yang dilebih-lebihkan. Itulah mengapa karya itu bagus. Kamu benar-benar tidak melihat kekerasan di situ. Mereka bisa saja menampilkan kekerasan, tapi kita tidak perlu melihatnya. Kita tahu ini berfokus pada korban. Menurut saya bagian korban adalah saat anak-anak ditampilkan sebelum Gacy menculik mereka. Memiliki hubungan, memiliki pekerjaan, memiliki cita-cita, dan pernah melakukan kesalahan. Dan menurut saya bisa bagian dari itu mungkin difiksikan. Karena bagaimana mereka bisa tahu? Mereka mungkin tidak tahu. Ya, tapi menurut saya itu menambah gagasan bahwa mereka bukan hanya anak laki-laki yang wajahnya terpampang di podium di ruang sidang. Mereka kuat adalah anak-anak yang punya aktivitas dalam hidupnya dan orang tua yang peduli pada mereka. Dan menurut saya bahkan jika itu difiksikan, hal itu menambah pentingnya serial ini. Baiklah, Karen, dengarkan. Saya benar-benar sangat menghargai kamu meluangkan waktu untuk datang ke sini dan mencoba mengisahkan fakta dari fiksi serta menjelaskan sedikit lebih banyak tentang pengalamanmu dengan John Wayne Gacy. Jika ada yang tertarik, saya sarankan melihat bukumu Killing Time with John Wayne Gacy. Terima kasih banyak, Karen Conti. Senang sekali, Jesse. Jaga diri ya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti juga saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.